Halo Bapak Ibu guru semua, bertemu lagi dengan saya Eka Yuda Ardianto. Kita akan belajar membuat kelas virtual menggunakan Microsoft Teams. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya lihat sebagian besar sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Sudah menguasai, linknya juga sudah bisa dibuka untuk sesuai dan formnya. Ini materi kita hari ini yaitu tentang Microsoft Teams sebagai kelas virtual dalam pembelajaran ya, ini bukan perkuliahan saya ganti karena kemarin buat ngisi dosen-dosen jadi saya ganti perkuliahan. Ya, ini sebagai salah satu alternatif kelas digital ya, kelas virtual selain Google Classroom, kemudian ada Edmodo ya, psikologi dan lain-lain. Tujuannya yaitu peserta workshop dapat membuat kelas virtual ya menggunakan Microsoft Teams. Kemudian yang kedua dapat mengelola kelas virtual sebagai kekuatan dalam pembelajaran. Ini enggak saja, ini penugasannya beda ya, nanti kita cukup buat kelas saja. Nah, untuk kelas virtual yang baik itu memiliki ciri-ciri Bapak Ibu. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, adanya dukungan kolaborasi ya, jadi bisa saling berkolaborasi. Kemudian dukungan mobilitas ya, artinya mobilitas di sini bisa mobile ya, artinya pindah-pindah itu jarak jauh pun bisa dilakukan. Kemudian adanya dukungan interaktivitas, yaitu saling berinteraksi. Kemudian komunikasi multimodal, yaitu sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronus itu yang sinkron atau adalah interaktif, dan asinkronus yang tidak interaktif. Untuk Microsoft Teams ini adalah ruang kerja berbasis obrolan yang mendukung aktivitas kolaborasi di dalam organisasi ataupun institusi pendidikan. Ini sebagai kelas virtual, Microsoft Teams mempunyai ciri-ciri yang tadi saya sebutkan ya. Misalnya mendukung kolaborasi, privasi, grup, dan kanal. Kemudian dukungan mobilitas, bisa mendukung di aplikasi desktop, web, dan mobile. Artinya bisa diakses di semua perangkat Bapak Ibu, baik di laptop maupun di HP ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang membuka lewat HP, berarti bisa. Dukungan interaktivitas, ini interaktif, ada chatnya, kemudian share screen, presentasi, dan emoticonnya. Kemudian dukungan multimodal, sinkronus dan asinkronus, adanya panggilan ya. Jadi di Microsoft ini bisa sebagai panggilan ya, nanti ada menu panggil, group call, dan video call. Nah, video call itu seperti yang sekarang kita lakukan. Nanti saya ajarkan caranya bagaimana kita bisa membuat video call seperti ini. Nah, kemudian bisa mendukung eksperimen, ratusan aplikasi pembelajaran berbasis marketplace. Nah, ini beberapa fitur yang ada pada Microsoft Teams. Yang pertama, pengumpulan tugas melalui OneNote Classbook. Kemudian diskusi tim melalui meeting seperti ini ya. Nah, di dalam Microsoft Teams ini juga bisa membuat formulir dan kuis dengan forms ya, yang sudah include di dalamnya. Perencanaan agenda dan kolaborasi dengan planner, percakapan, dan dengan anggota tim yang lain melalui chat. Jadi bisa untuk chat juga ya, seperti WA itu. Kemudian distribusi tugas dengan assignment ya.
Nah, langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk ke Microsoft Teams, yang pertama Bapak Ibu membuat kelas dulu ya, kelas digitalnya, kemudian menyiapkan rencana interaksinya seperti apa nanti, selanjutnya membuat konten-kontennya ya, mungkin materinya, evaluasinya ya, kemudian meningkatkan interaksi di kelas. Interaksi di kelas nanti bersifat interaktif ya, adanya interaksi antara guru dan siswa melalui Microsoft Teams ini, adanya asesmen dan evaluasi dan pengarsipan kelas. Nah, di dalam Microsoft Teams ini ada beberapa jenis kelas ya. Yang pertama classes, ini antara guru dan siswa. Kemudian PLC, ini saling kolaborasi antara guru ya. Kemudian ada staff member, ini ada antara staff dalam suatu organisasi. Dan kemudian anyone, ini murid dan sekolah ya, school employees ya. Tetapi fitur yang paling lengkap yaitu di menu atau jenis klasis nih ya. Ini fiturnya paling lengkap dibandingkan jenis kelas yang lainnya. Selanjutnya setelah kelasnya dibuat, nanti Bapak Ibu menyiapkan kanal-kanalnya ya, kanal pengetahuannya. Ada menu tab conversation, ini nanti untuk saling menchat ya, bisa untuk chatting, bisa untuk share file juga seperti dokumen, video ya. Nah, ini kemudian kita mengatur perilaku kelasnya. Nanti saya praktekkan ya, ini hanya kenalan sebentar. Nanti kita perlihatkan di Teams-nya ya. Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasinya terlebih dahulu kalau pakai laptop ataupun HP ya. Nah, kemudian bagaimana bisa mengundang siswa ke kelas yang sudah kita buat? Ini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita mengundangnya menggunakan kode ya. Kode nanti muncul kodenya kelasnya yang untuk gabung ke kelas kita, atau kita bisa mengundangnya secara langsung. Dan secara langsung ketika namanya muncul nama-nama siswa yang akan kita undang. Kemudian ini penjadwalan rutin untuk rapat atau pertemuan ya, pertemuan secara virtual seperti saat ini bisa Bapak Ibu lakukan melalui menu kalender. Setelah itu assignment untuk distribusi tugas ya. Nanti untuk penugasan Bapak Ibu bisa menggunakan menu assignment. Nah, assignment ini juga untuk ujian ya, melalui form juga bisa di sini. Nah, enaknya lagi dalam assignment ini kita bisa menilai siswa menggunakan rubrik penilaian kompetensi siswa ya. Di dalam assignment ini ada rubriknya. Jadi nanti enak berapa indikator yang sudah tercapai nanti bisa kita nilai menggunakan rubrik ini. Nah, ini nanti akan kita demokan membuat kelas virtual ya. Sekarang kita buka aplikasi Microsoft Teams-nya. Ibu. Ini kalau kita buka aplikasi nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kita tampilan ke halaman awal. Kita pilih tampilan dalam Teams ini ya. Nah, Teams. Nah, cara untuk membuat kelasnya ini ya, kita join or create team dulu ya.
Nah, kalau belum punya kelas, Bapak Ibu membuat kelas dulu melalui ini, create team ini. Misalnya kita buat kelas, jenisnya kelas ini, namanya kelas apa ini? Kelas 6 SDM suruh, misalnya dengan sekolah saya berikan contoh. Kemudian next, mencari muridnya, misalnya saya berikan contoh muridnya Pak Data ya. Nah, di dalam Microsoft ini juga bisa mengundang di luar akun ya, di luar akun dari akun yang sudah saya berikan, tapi ini masih menunggu 1 kali 24 jam ya, karena baru saya aktifkan tadi menunya. Misalnya murid saya punya email apa, nanti bisa diundang di sini ya. Kita tambahkan, kemudian gurunya siapa saja, misalnya mau kolaborasi dengan guru siapa saja bisa di sini tambahkan, atau cukup kita saja ya. Setelah itu kita close. Nah, ini kelas, contoh kelas yang sudah kita buat. Apabila mereka ingin bergabung menggunakan kode, maka bisa kita berikan kodenya melalui ini, ×, kita klik manage team, kemudian pilih setting. Nah, kemudian kita pilih tim kode, kita generate kodenya. Nah, ini kode ini yang akan kita bagikan ke masing-masing siswa ya, agar mereka bisa masuk ke kelas yang sudah kita buat. Untuk pelatihan kita sudah ada kelasnya sendiri, sudah saya buatkan kelasnya ya, kelasnya ini. Nanti silakan Bapak Ibu masuk menggunakan kode ya. Caranya nanti klik Teams, kemudian join or create team, join a team with kode ya, kode nanti masukkan di sini kodenya. Kodenya ini coba saya tambahkan dulu. Setting, tim kode, generate. Nah, ini kodenya Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahkan di chat Pak Brata ya, di grup WA juga bisa nih. Karena saya sedang share screen jadi tidak bisa menambahkannya. Kode kelas pelatihan ya. Coba saya buka WA-nya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa bergabung ke Microsoft Team kelas pelatihan kita dengan kode yang sudah saya bagikan itu. Nah, di dalam kelas tim ini nanti Bapak Ibu bisa mengisi konten-kontennya ya. Kontennya apa saja nanti di post ini, nanti diupload materinya, upload kelas material ini ada di sini. Nah, materinya bisa berupa PPT ataupun PDF ya. Kemudian sesuai yang sudah kemarin dibuat itu juga bisa. Misalnya kita upload file apa di sini ya nanti, atau kita upload link sesuai yang sudah kemarin dibuat, itu bisa juga ya. Nanti pilih saja di sini upload, kalau itu filenya dari laptop kita. Nah, ini saya contohkan upload materinya tentang Microsoft Teams ya. Saya pilihkan di laptop. Oh, materi nggak ada di sini.
Ya misalnya aja jadwal misalnya. Nah, ini nanti bisa dilihat di menu file ya. Kemudian kelas notebook ini untuk pengumpulan tugas juga, tagihan-tagihan ke siswa bisa melalui kelas notebook ini. Tapi lebih mudahnya Bapak Ibu memberikan tugas itu melalui menu assignment ini ya. Assignment ini tugasnya, kita pilih get started dan kita create. Nah, kita mau buat kuis atau assignment ya. Kalau kuis ini berarti menggunakan form, kalau assignment ini mereka harus upload tugasnya ke sini. Kita pilih assignment. Nah, kita berikan judul tugasnya, misalnya kemarin kita sudah buat tugas sesuai ya. Ini saya ketik tugas Microsoft sesuai. Enter instruction ini perintahnya. Nah, masukkan link sesuai dalam tugas ini. Poinnya kita isi ya 100 maksimal ya. Kemudian rubriknya, lalu mohon maaf Bapak Ibu, mic-nya bisa dimatikan dulu. Nah, kita buat rubriknya untuk penilaiannya. Nah, ini penilaian tentang judulnya sesuai ya. Tugas sesuai. Masukkan link sesuai. Nah, ini ada beberapa kriteria, kita membuat beberapa kriteria ya. Misalnya kita buat 2 saja, ya udah. Kriterianya excellent, itu berarti link sesuai bisa dibuka. Ini kriterianya bagus ya. Ini saya ganti kurang. Link sesuai tidak bisa dibuka. Mungkin kita pilih text ini. Nah, ini sudah jadi untuk dulu, mohon maaf, mic-nya dimatikan dulu. Oh, matikan mic-nya Pak. Nanti dulu ya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Ini biar selesai dulu. Link sesuai ini ya. Kalau lihat video. Mohon maaf, saya matikan dari sini aja. Ya, Belum bisa, ntar. Bentar. Mariana ya, sebentar saya matikan dulu. Sudah ya. Oke, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Mohon maaf, tadi ada gangguan sebentar. Kita masuk ke kelas yang tadi sudah kita buat, Teams ya. Kita sampai di assignment tadi ya. Assignment ini untuk memberikan penugasan. Nah, ini masih draft ya, belum saya kirim tadi di assign ya. Kalau sudah kita save, nah, kita tugaskan ya, biar bisa muncul di assignment di halaman siswa masing-masing. Oh ya, ini deadline-nya bisa kita atur di sini sampai tanggal berapa. Misalnya sampai tanggal 30 katakanlah ya. Poinnya
tadi belum kita atur ya. Kita edit dulu karena tadi poinnya belum masuk. Nah, ini poinnya misalnya bagus itu dapat poin berapa, misalnya kita kasih poin 4, kalau kurang itu 2. Kita update. Nah, ini sudah. Kemudian kita assign ya, biar masuk ke menu assignment ini. Nah, ini sudah jadi tagihan untuk tugas sesuai kemarin. Nanti silakan Bapak Ibu bisa masukkan sesuainya ke menu assignment ini. Jadi ini sangat praktis ya. Kita sebagai guru bisa menilainya dengan menggunakan menu assignment ini. Nanti kita bisa melihatnya di menu grades ini untuk apakah siswa itu sudah dinilai atau belum ya. Nah, ini misalnya Pak Data belum buat, Pak Roli juga belum. Dan hasil akhirnya nanti bisa kita ekspor ke Excel ya. Pada menu assignment ini kita ekspor ke Excel, bisa kita unduh hasilnya, bisa kita olah nilainya juga nanti. Itu Bapak Ibu untuk menu assignment ini. Kemudian apabila dalam satu sekolah itu Bapak Ibu mengajar ya lebih dari satu kelas, Bapak Ibu tidak perlu membuat tim lagi, tetapi bisa menggunakan channel ya. Add channel ini fungsinya untuk membuat sub-sub kelas. Misalkan satu mata pelajaran itu diajarkan di beberapa kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan channel ya. Ini channel misalnya kelas 7A misalnya. Kita tambah lagi channelnya 7B. Gitu Bapak, ini untuk mata pelajaran ya, bukan kelas berarti. Kalau kelas Bapak Ibu nanti bukanya di Teams lagi. Misalnya mau buat kelas lagi berarti buat kelas lagi. Kalau ini misalnya saya ya sebagai guru kelas punya beberapa mapel yang harus diajarkan, maka kita bisa menggunakan channel ini. Ini ada kesalahan tadi. Ini sudah saya buat tugasnya tadi untuk Microsoft Suite, nanti bisa dilihat di sini. Untuk join ke Teams-nya Bapak itu sudah bisa tadi ya. Bisa edit dulu juga channelnya. Edit this channel, kita ganti mata pelajarannya, misalnya bahasa Indonesia. Untuk kelas baru tadi tetap Bapak Ibu membukanya di Teams tadi ya. Oh, ini hanya untuk menambahkan mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, setelah ini selesai kelasnya, bagaimana kita bisa mengagendakan untuk pertemuan secara virtual dengan siswa-siswa kita. Kita bisa menggunakan kalender ini ya, kalender. Seperti saat ini kita sedang mengadakan pertemuan secara virtual. Nah, ini kemarin sudah saya jadwalkan untuk workshop ini sampai
tanggal 29 ya. Jadi linknya sama terus, tidak berubah. Karena sudah saya jadwalkan sampai tanggal 29. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat link baru? Kita tambahkan aja di sini new meeting. Kita beri judul dulu di sini, misalnya apa ya, pembelajaran tema 8 misalnya. Kita atur tanggal berapa kita mau mengadakan meeting secara virtual. Misalnya untuk besok. Kemudian kita mulai pukul berapa? Dari pukul 8 ya. Sampai pukul berapa? Nah, meskipun diatur begini, tetapi untuk Microsoft Teams ini tidak terbatas oleh waktu ya, ini hanya untuk pengaturan saja. Kita mulainya, misalnya kita atur sampai jam 9. Apakah pertemuan ini mau diulangi atau tidak? Kalau tidak perlu ya tidak usah diisi di sini. Channelnya channel mana? Kita pilih misalnya kelas 6 ini tadi ya. Nah, untuk memunculkan link ini biasanya kita harus mengundang salah satu dari anggota kelas kita. Bisa ini menggunakan email biasa, bisa misalnya email Gmail ya. Ini saya ketikkan email Gmail saya. Misalkan tidak ada temannya yang belum punya akun ini, maka menggunakan Gmail pun bisa. Ya, kita send dulu. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita buka lagi sebentar, baru proses ya. Belum selesai buat pertemuan jadwalnya, kita tunggu sampai selesai dulu. Kalau yang sudah jadi itu seperti ini. Nah, nanti muncul join Microsoft Teams meeting ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan linknya? Kita klik kanan saja di sini, sebelah sini, klik kanan, copy link ini ya, copy link. Kita copy linknya. Kemudian kita pendekkan dengan gg.gg ya, atau SID, terserah Bapak Ibu yang biasa digunakan yang mana. gg.gg. Nah, ini karena linknya sangat panjang, maka perlu kita pendekkan untuk link meetingnya. Panjang sekali. Kita customize link, kita ganti misalnya Vicon kelas 8 misalnya. Kita shorten. Nah, link ini yang akan kita bagikan kepada siswa-siswa kita nanti ya. Mereka bisa mengaksesnya tanpa harus punya akun ya. Nanti tinggal di-share di WA ataupun di mana ya, terserah Bapak Ibu. Ini baru selesai, kita lihat juga. Nah, ini sudah muncul ya linknya ya, yang tadi untuk kelas yang baru kita buat menggunakan Gmail. Ini harus menggunakan ini, mengundang salah satu peserta dulu ya, biar muncul linknya. Begitu Bapak Ibu untuk membuat jadwal meeting. Sangat mudah, nanti klik kalender, kemudian kita tentukan tanggal berapa ya. Kalau ini ya new meeting dulu, kita pilih new meeting, kemudian pilih tanggalnya, nanti new meeting tanggal berapa, kemudian kita tambahkan salah satu peserta.
biar muncul nanti linknya di sini dan save itu sangat mudah sekali. Ini apakah sudah ada yang bergabung ke Teams kita lihat. Belum ada ya. Nanti silakan bergabung dengan kode yang sudah saya bagikan di WA tadi ya. Itu sudah ada kodenya untuk masuk ke kelas workshop daring ini. Nah, tadi belum saya jelaskan ya yang untuk evaluasi ya, assignment dengan evaluasi belum sekalian. Kalau tadi assignmentnya dengan tagihan, sekarang kita buat assignment dengan menggunakan quiz ya. Nah, ini sudah include di sini formnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu membuat form sendiri ya. Kita sudah ada di sini. Tinggal kita tambahkan new form ini. Misalnya kita membuat baru. Jadi ini sangat komplit Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengupload materi, kemudian menjadwalkan meeting, kemudian menagih tugas ini, assignment, dan membuat evaluasi ya. Kita pilih ini. Nah, harus buka di tab baru di browser ya ternyata. Tetapi nanti sudah langsung masuk ke Microsoft Teams ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu copy paste linknya. Nah, kita pilih misalnya soal yang sudah ada, ini soal latihan matematika ini kita pilih. Nah, ini kita atur dulu karena ini sudah yang kemarin. Kita show result, hasilnya mau ditunjukkan atau tidak, atau kemudian accept respon ya. Anyone. Oh ya. Ya, Bapak Ibu apabila sudah membuat di form tadi, nanti akan muncul di sini ya, di Teams-nya. Di save dulu, kemudian kita pilih nanti di Teams. Setelah itu baru kita save. Di mana belum muncul ya? Nah, ini masih di draft ya, langsung kita sign biar bisa masuk ke penugasan siswa. Nah, jadi ada dua tugas. Yang pertama evaluasi dalam bentuk forms, dan yang kedua ini sesuai tadi. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini saya hapus saja karena hanya contoh. Tidak perlu dikerjakan nanti ya. Yang Bapak Ibu perlu lakukan nanti cukup mengcopy link sway-nya saja, dimasukkan ke sini, tugas Microsoft Sway. Karena kemarin kan ada penugasannya ya. Nah, tugasnya yang Bapak Ibu sudah lakukan saja. Nanti untuk Microsoft Teams ini Bapak Ibu cukup praktek saja membuat kelas, kemudian memasukkan anggota yang lain menjadi siswanya gitu aja ya. Tidak perlu ada tugasnya di sini. Cukup mengenal fitur-fitur yang ada di sini dan Bapak Ibu bisa mempraktekkannya dalam pembelajaran, itu saja. Ya, ini nanti kita hapus saja, enggak perlu ya. Ini hanya contoh. Nanti hasilnya bisa kita lihat di sini. Ada berapa orang yang sudah mengerjakan tugas sesuai di grids ini ya. Nah, kemudian tugas matematikanya ada berapa? Ada di sini nanti.
Hasilnya bisa kita unduh, bisa kita olah ya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya kira karena waktunya juga nanti kita tambah ya, enggak apa-apa sampai Bapak Ibu sudah jelas semuanya, enggak apa-apa kita tambah waktunya. Silakan kepada Pak Brata untuk memandu jalannya sesi tanya jawab, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Yuda atas presentasinya. Baiklah Bapak Ibu, kalau ada penjelasan dari Pak Yuda yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan ya. Tolong sebutkan nama, unit kerjanya dari mana. Silakan Bapak Ibu. Oke. Halo? Ya Bu, silakan Bu. Iya, saya Imeng dari SMA Katolik Kuala Kurun. Ya Ibu. Mau bertanya lumayan banyak Pak. Oh ya, satu-satu dulu Bu. Iya. Ya. Yang pertama yang mau saya tanyakan itu terkait mengundang siswa, yang mengundang siswa tadi. Pertanyaannya, apakah itu wajib didaftarkan emailnya di yang tadi Pak, yang di partisipan apa itu? Ya. Wajib Pak. Siswa yang mau masuk ke kelas itu apakah wajib didaftarkan emailnya? Ya. Kalau untuk ke kelas ini Bu, tadi kan saya katakan ya, ini baru saya setting supaya tamu ya, artinya tamu itu di luar organisasi ini yang mitra edukasi itu bisa masuk. Ini bisanya 1 kali 24 jam Bu, berarti besok baru bisa mengundang siswa dengan email mereka masing-masing. Berarti kemudian gimana Bu? Saya lanjutkan dulu ya. Iya ya Pak. Kemudian kalau untuk video conference semacam ini, Ibu tidak perlu siswanya harus punya akun, cukup membagikan linknya saja kan. Tadi ada pilihan ya, sebagai tamu itu nanti bisa masuk menggunakan nama mereka masing-masing, kan tidak perlu email ya untuk masuk video conference, cukup ketikkan nama saja ya. Itu Bu. Oh iya, lanjut lagi Pak ya. Ya silakan pertanyaan lain. Ya, artinya yang untuk kelas wajib ada email. Ya, harus pakai email Bu. Seperti Google Classroom kan juga harus pakai email kan Bu. Oke. Terus yang kedua Pak, yang untuk videonya, video pikonnya. Conference ya. Apakah room itu bisa dikunci nggak Pak atau di lock? Maksudnya dikunci bagaimana Bu? Mohon maaf, kayak Zoom itu kan tidak bisa orang masuk kalau misalnya admin tidak menyetujui. Bisa. Ini saya perlihatkan dulu Bu caranya ya. Iya. Nanti kan ada pengaturannya Bu, itu di Teams-nya, kalender. Nah, kita pilih yang tadi sudah saya buat. Kita pilih meeting option ini Bu. Meeting optionnya kita pilih dulu. Nah, siapa yang boleh masuk ke meeting ini, nanti ada pengaturannya Bu. Bentar nih, loading. Oh, enggak bisa nih karena saya loginnya pakai akun yang berbeda Ibu. Oh, iya Pak ya. Ya, intinya nanti kalau ya bisa Bu. Okay. Ada pilihannya nanti siapa yang boleh masuk, apakah yang satu organisasi saja atau di luar organisasi itu bisa. Oke. Ya, satu lagi Pak. Ya silakan. Oke, itu sudah bisa. Kemudian yang masuk room bisa siapa saja Pak ya? Bisa siapa saja. Ya karena ini yang untuk PGR ini sudah saya setting bisa siapa saja Bu. Jadi tidak perlu persetujuan. Iya. Ya. Kemudian yang terkait kelas Pak, yang untuk yang kelas tadi, itu kan ada channel kan? Ya channel. Ada channelnya. Apakah penambahan partisipan itu per channel atau per kelas? Partisipan itu per kelas Ibu. Ini hanya channel ini hanya mata pelajaran saja ya. Oh, berarti kalau saya kan ngajarnya matematika, IPA dan IPS. Berarti harus dipisah Pak ya? Ya, kelasnya beda-beda Bu. Nanti buat Teams baru aja Bu. Di sini kita buat join or create team ini ya. Kita buat kelas lagi, create team,
Nah, kita pilih kelas. Nah, nanti kita beri nama kelasnya, kelas berapa gitu. Kalau yang channel tadi ternyata untuk mata pelajarannya, Bu. Misalnya dalam satu kelas itu Ya. mata pelajarannya beda-beda gitu ya. Oh iya Pak. Ya. Bisa, Pak. Satu lagi Pak yang terakhir. Ya, silakan Bu. Yang untuk supaya bisa masuk seperti punya Bapak ini, yang pertama saya kan ada aplikasi juga nih di laptop. Ya, sudah install ya, Bu, ya. Ya, sudah install. Selain yang pakai aplikasi yang ada di laptop ini, apakah bisa menggunakan web, Pak? Web Seperti bisa, Ibu. Oh, Tadi bisa. saya katakan kalau ini kan mendukung mobilitas ya, Bu. Mobilitas itu bisa diakses di HP, bisa di web, bisa aplikasi juga bisa ya. Oke, berarti bisa semua, Pak ya? Bisa. Oke, itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bu Imeng atas pertanyaannya yang banyak ya Pak ya. Tidak apa-apa Pak, biar jelas Pak. Silakan untuk Bapak Ibu yang lain ajukan pertanyaan kalau ada yang tidak dipahami. Halo. Ya, silakan. Halo semuanya, mana? Silakan. Pak, siapa nih? Ada yang bertanya. Pak Edward, mana Pak Edward? Sudah jelas Pak Edward. Halo Pak Edward. Atau yang lainnya boleh silakan. Nah, nanti Pak Brata ya. Diam ini kita nggak tahu nih ngerti apa enggak. Enggak, ini kan sudah saya kasih akun. Nanti kan Pak Brata bisa buat istilahnya meeting sendiri ya, misalnya untuk rapat PGRI ataupun rapat sekolah. Bapak Ibu yang sudah punya akun nanti silakan dimanfaatkan ya untuk video conference menggunakan Microsoft Teams ini. Untuk share screen-nya sudah bisa ya nanti Bapak Ibu. Menggunakan menu share itu di ini ya. Sebelahnya mic kan ada menu share itu. Nah, Pak Brata misalnya videonya mau diganti background-nya juga bisa Pak, seperti saya ini kan. Belakangnya berantakan nih. Jadi saya ganti. Ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan kita saat video conference Pak. Jadi tidak terlihat background belakangnya. Ya sementara ini memang fitur dari Microsoft Teams baru dikembangkan ya, jadi belum selengkap dari yang lainnya. Pak Roli kelihatannya mau bertanya, silakan Pak Roli. Mic-nya sudah nyala. Ya. Selamat pagi Pak Yuda. Ya selamat pagi. Maaf ini baru bisa menyimak tadi tentang kelas digital. Ya. Dan saya sudah mencoba ini Pak untuk memasukkan tugas Microsoft Suite yang Bapak buat. Jadi dibuatkan langkah-langkahnya, karena kalau saya lihat kan tadi meminta link, apakah kita hanya mengirim link itu saja. Kemudian ada di sini kan ada menu turn in. Maksudnya turn in itu untuk apa? Turn in itu untuk mengumpulkan tugasnya Pak. Oh berarti setelah misalnya di copy linknya. Ya. Oh berarti harus di turn in buat masuk tugasnya. Ya betul Pak. Oke. Saya lihat di sini ternyata baru ya Pak Roli yang sudah turn in. Lainnya masih ya melihat saja. Tidak apa-apa ya. Ini hanya contoh saja nanti. Iya. Kalau lulus atau tidaknya nanti tergantung Pak Brata ini sebagai ketua. Mungkin diluluskan semua tidak apa-apa. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang belum jelas tentang cara membuat video conference ataupun membuat penugasan ya. Silakan Bapak Ibu, ayo. Pak hari ini pada oleh cuacanya mendung kali ya Pak. Di sini mendung Pak. Oh mendung ya? Iya. Mungkin saya ulangi yang video conference saja tadi ya Pak ya. Ini sangat penting karena biasanya kendalanya itu tidak bisa muncul linknya itu Pak. Linknya belum bisa muncul itu. Nah, ini saya contohkan lagi untuk membuat schedule video conference.
Bapak Ibu bisa menggunakan HP, itu juga bisa ya. Tidak harus pakai laptop untuk membuat schedule. Nanti yang penting Bapak Ibu masuknya ke menu kalender ini, kalender. Kemudian kita buat new meeting. Nah, kita beri judul dulu. Meeting kita nanti namanya apa? Misalnya pembelajaran IPA ya, kelas berapa misalnya, titik-titik. Nah, untuk memunculkan link tadi saya katakan Bapak Ibu, maka harus mengundang salah satu ya anggota. Boleh pakai email biasa atau yang sudah punya email PGRI ya. Ini hanya untuk memancing supaya linknya bisa muncul ya. Saya ketik Pak Brata ini di sini, otomatis nanti. Nah, kemudian tanggalnya kita atur, mulainya kapan. Misalnya kita atur untuk besok. Nah, apabila kita ingin linknya itu tidak berubah terus, maka link tersebut, ini jamnya kita atur dulu, mulainya jam berapa, jam 8. Bisa kita atur tanggalnya ya. Mulai tanggal 28 sampai tanggal ini Sabtu ya 2. Nah, ini sampai tanggal 2. Selesainya jam berapa, kita upload di sini. Nah, ini tidak perlu lama-lama ya, kalau dengan siswanya mungkin ya cukup 1 jam 2 jam aja ya, sampai pukul 9 misalnya. Nah, ini kita send dulu, kemudian nanti kita buka lagi. Nah, kita buka di sini. Nah, ini baru muncul linknya ya. Cara mengcopy linknya, Bapak Ibu klik kanan, jangan klik kiri ya, klik kanan. Kemudian kita copy link. Ini nanti baru dipendekkan di gg.gg nanti. Bisa kita ganti nanti. Customize link, linknya apa, misalnya pembelajaran IPA ya, IPA kelas ini. Kita shorten. Oh, ternyata sudah dipakai orang lain. Nah, kelemahannya dalam gg.gg ini, kalau linknya sudah dipakai maka tidak bisa ya, harus kita berikan tambahan 7A atau apa ya, 7 SMP mana misalnya. Nah, ini sudah muncul, nanti bisa kita bagikan ke siswa kita, atau misalnya dalam suatu sekolah ya ingin rapat ya, karena tidak mungkin untuk tatap muka secara langsung, bisa menggunakan join link ini ya. Jadi kita share aja linknya, kita copy, kita share ya di WA ataupun di mana ya, terserah Bapak Ibu. Begitu caranya Bapak Ibu. Sudah jelas ya. Ya Pak Brata, mungkin ada yang lain, silakan. Bapak Ibu yang lain, kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ibu Santi. Gimana Ibu Santi? Ini diamnya sudah paham atau bingung, saya nggak tahu. Ya, itu Pak. Kalau saya tadi sedikit bingung, soalnya sempat terputus Pak, jadi enggak. Oh, sinyalnya ya. Ya, nanti ada rekamannya Bu. Nanti ada rekamannya, tenang saja. Jadi enggak mengikuti pas pertengahannya, jadi. Ya, kira-kira Ibu sudah paham ya Bu ya? Ada gambaran. Ya. Kalau tidak, Ibu bisa mengupload materi, kemudian memberikan tugas, kemudian bisa mengadakan video conference, itu saja mungkin sudah cukup. Nanti saya simak di materinya, nanti itu ada kesal. Ya. Nah, kalau di ini ya, Microsoft Teams, kita sebagai host ini bisa mengendalikan jalannya ini mikrofonnya. Bisa kita mematikan mikrofon, ini bisa.
Ini yang sedang nyala punya siapa ini? Ada yang sudah mati semua. Jadi kalau bedanya ini sebagai penyelenggara sama guest itu, kalau penyelenggara ini bisa mematikan mikrofonnya ya. Nah, ini bisa di mute. Kalau misalnya ada yang bersuara bisa kita kendalikan ya sebagai ini. Begitu ya. Silakan Bapak Ibu yang belum jelas silakan ditanyakan. Ya, silakan yang lain. Ibu. Pak Sandra Palingga gimana? Halo Pak Sandra. Pak Sandra ini namanya sudah jelas nih Pak. Jelas Pak, Gimana jelas. Pak? Oh, ya. Jelas Pak. Jelas ya. Ya. Pak Muhammad Raza. Gimana Pak Muhammad Raza? Pak Wendy. Ya, Pak Wendy Mana juga. Pak Wendy? Silakan. Pak Edo keluar nih kayaknya. Halo? Silakan Ya, mohon maaf. Ya. Pak Wendy. Ya. Ya. Iya, soalnya audio sama video yang Bapak tampilkan itu kayak delay Pak. Jadi kayak jaringannya lagi. Jadi Bapak saya masih kurang paham betul. Pak Edward. Kita masukkan nama siswa. Halo Pak Edward. Baru. Ini mau tanya atau tidak ini Pak? Oh, mic-nya nyala ya? Suaranya kurang jelas kata Pak Edward Pak. Mungkin gangguan sinyal kali. Ya. Ibu Sutinah gimana Bu Sutinah? Dari Tumbang Miwan? Halo, halo. Ya, halo Silakan, Pak Wendy. Ya, saya Wendy Priodi dari SMA Negeri 2 Kurun. Ya, berhubungan tadi kan masalah penugasan tadi Pak, yang masih Iya. kurang rasanya. Iya, masukin tugas yang dari Ya. sesuai tadi. Itu aja. Ya, itu. saya ulangi Pak ya, untuk Iya. penugasannya Mm-mm. Bapak Ibu itu harus masuk ke kelas dulu tentunya ya. Cara masuk kelasnya tadi sudah saya jelaskan, bisa menggunakan kode yang sudah saya bagikan. Nanti Bapak Ibu pilih di Microsoft Teams ini ya. Bisa menggunakan HP ataupun laptop. Ya, silakan mana yang lebih enak bagi Bapak Ibu. Kemudian nanti join ke kelasnya ya. Join itu mengulangi join or create team. Nah, masuk pakai kode yang sudah saya bagikan tadi. Kodenya tadi apa saya lupa saya. Di grup sudah ada ya di grup ya. Tinggal copy paste aja. Join, kemudian nanti setelah join bisa masuk ke menu assignment. Assignment. Nah, pilih kelasnya. Nanti pilih tugas Microsoft Suite ini ya. Nah, ini karena tampilan guru ya dan siswa ya, jadi nanti tinggal dipilih aja. Di sini nanti ada menu Suite, kemudian diklik. Kalau ini karena saya tampilan guru ya Pak Windy ya, beda ya. Harus memberikan penilaian, kalau Bapak kan harus mengulang tugasnya ya. Nanti pilih add work Pak ya. Nah, tambah pekerjaan, kemudian tambahkan link Suite-nya. Kemudian setelah itu attach. Dan yang terakhir jangan lupa di turn in. Kalau tidak di turn in nanti tidak masuk Pak di sini. Oh iya. Ya. Itu saja Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Atau Bapak Ibu mungkin yang link Suite nanti misalnya mau ditampilkan di kelas masing-masing bisa ya.
di tadi file ini sebagai bahan materi untuk membuat sajian materi kepada siswanya. Bisa ya, kita copy link nanti. Nah, nanti masukkan saja linknya di sini. Ya. Terus kita tampilkan nanti di sini, begitu Pak Brata ya. Silakan yang lain kalau ada yang belum jelas. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, terima kasih. Mau nanya satu lagi, Pak. Ya, silakan Pak Roli. Di daftar peserta kita ini, peserta meeting, ada satu peserta yang ada di posisi bawah, paling bawah itu Pak. Yang di bawah sendiri ya, attendees. Ya, attendees. Nah, itu maksudnya apa Pak? Oh, ini bedanya kalau attendee ini tidak bisa share screen Pak. Oh, tidak bisa share screen. Ya, hanya bisa mendengarkan saja. Oh, ini saya jadikan presenter dulu baru bisa share screen ya. Saya share. Oh, bedanya di share screen Pak ya. Ya. Ini saya jadikan presenter nih baru bisa share screen. Tapi ada ya Bu Sesmiwati ini, ada ya. Nah, ini. Beliau baru bisa nanti share screen karena sudah saya jadikan presenter. Kalau yang di sini ini semuanya bisa share screen ya, termasuk Pak Roli bisa ya Pak ya? Oke, bisa Pak. Oh, ya. Ya. Kalau attendee itu hanya peserta saja, partisipan saja. Oh, ya. Oke. Ya. Ya, silakan kepada teman-teman yang lain. Pak Alexander Dodo mungkin. Terima kasih Pak. Ya, Pak Dodo. Ya, sudah lumayan lah Pak, ini ada 34 orang yang sudah bergabung dari 50. Kita belum pernah sampai 40 ya Pak ya? Belum Pak. Tapi sudah 50% lebih kan sudah lumayan. Ya. 50% udah. Maaf, saya mati terus hotspotnya, jadi keluar terus. Oh iya Ibu. Bagaimana Bu? Bu Santi? Ya, kalau nanti materinya ini nanti bisa di WA lagi. Oh iya. Volumenya dikeraskan Bu Santi. Oh, orang dekat mic-nya Bu. Minta di-share materinya Pak. Nanti rekamannya minta di-share ya, enggak apa-apa. Oh, ya. Ini saya stop dulu aja Pak ya, karena sudah selesai materinya. Iya boleh. Oke, saya tutup aja Pak ya. Ya, stop recordingnya maksud saya Pak. Oh ya. Oh.